Tim Subdit 4 Ditkrimsus Polda Sumsel ungkap kasus penyimpangan BBM subsidi jenis solar dan ringkus 2 orang tersangka. 9 Januari 2024. Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 tim Subdit 4 Tipiter melakukan penyelidikan lalu melihat pelaku A, NHC yang sedang melakukan pengisian secara berulang di SPBU 24307. 155 di Jalan Raya Tanjung Api-Api Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Kemudian tim menghampiri pelaku A. NHC lalu ditemukan di dalam mobil yang dikendarai pelaku terdapat satu baby Ted mod yang terhubung dengan tangki yang sudah dimodifikasi. Kemudian pelaku A, NHC berikut karyawan SPBU A. IZ diamankan, lalu pada saat diamankan pelaku NHC menerangkan jika ianya bekerja melakukan pengisian BBM secara berulang disuruh oleh pelaku NHD alias T dan barcode pengisian BBM pelaku. Mendapatkan cara membeli dengan rekan sesama sopir. Atas kejadian tersebut pelaku diamankan ke kantor Ditreskrimsus untuk proses lebih lanjut. Dan modus tersangka melakukan pengisian BBM jenis solar secara berulang atas perintah dari pelaku NHD alias T dalam proses pengembangan pengaman. Dalam melakukan secara berulang tersangka HC menggunakan kendaraan mobil box yang di dalamnya bermuatan baby Ted mod ukuran 1000 liter yang terhubung ke tangki yang sudah dimodifikasi. Tersangka HC melakukan pengisian BBM jenis solar yang secara berulang-ulang atas perintah dari pelaku HD alias T dengan upah sebesar Rp 250.000 Rp250.000. Setelah selesai melakukan pengisian secara berulang tersangka X biasanya menunggu perintah pelaku untuk memindahkan langsung ke mobil lain. Tersangka IZ bekerja sebagai karyawan SPBU yang mana setiap tersangka IZ mendapatkan imbalan sebesar Rp20.000. Rp20.000 dalam satu kali pengisian tangki modifikasi sebanyak 100 rit yang dicatat dan dibayar. Pada saat selesai melakukan kegiatan pengisian pada hari itu Ditreskrimsus Unit 4 Tipiter Polda Sumsel amankan barang bukti. 1 unit mobil box merek Mitsubishi Colt liter 300 warna hitam Polbang 1158 Jo yang di dalam berisi satu baby Ted mod kapasitas 1000 liter dengan jumlah yang telah diisi BBM jenis solar sebanyak 298 liter 24 lembar kode barcode My Pertamina 1 unit mesin pompa merek Transperpum 2 buah selang ukuran 2 panjang 2,5 meter 1 unit headphone merek Realme 5 Pro. Nota catatan pengisian BBM jenis solar. Kedua tersangka yang saat ini meringkuk di tahanan Polda Sumsel tersebut dijerat pasal 55 URI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 9 URI No. 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UNO 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 juta. 60 miliar rupiah. Kombes Narto bersama awak media langsung memeriksa mobil box yang digunakan pelaku yang sudah dimodifikasi yang di dalamnya bermuatan baby Ted mod. Kabid Humas Kombes Narto menghimbau seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk membantu mengawasi adanya penyelewengan dan penyimpangan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini, untuk melaporkan ke Polda Sumsel dan jajarannya. Ini sangat merugikan masyarakat. Kapolda Sumsel Irjen Rahmat Wibowo memberikan perhatian khusus terhadap kasus penyimpangan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Tekad kami jajaran Polda Sumatera Selatan untuk menertibkan dan menindak tegas setiap penyelewengan, tutupnya. Reporter TV Mitra Mabes, Rudi Hartono. M. melaporkan. Saudara HC ini yang berfungsi sebagai sopir, kemudian ditanya bahwa yang bersangkutan memang telah beberapa kali melakukan pengisian ulang di hari yang sama. Kemudian tim melanjutkan memeriksa kendaraan yang ternyata di dalam kendaraan jenis box kendaraan Mitsubishi 300 di dalamnya terdapat baby Ted mod ya, tempat menampung
petpon yang berkapasitas sekitar 1000 liter yang saat itu sudah terisi lebih kurang 298 liter BBM jenis solar. Ya. Kemudian diperiksa lanjut, ternyata baby petpon ini terhubung dia dengan tangki kendaraan L300 tersebut yang sudah juga dimodifikasi, jadi tersambung. Kemudian diamankan. Berikut juga pelaku IZ yang dia karyawan. IZ ini berperan yang melayani permintaan dari pelaku HC ini, yang mana menurut pengakuannya saudara IZ ini memperoleh imbalan uang sejumlah Rp20.000 per satu trip. Satu trip itu 100 liter. Nah, kemudian interogasi dilanjutkan kepada saudara HC, yang mana HC mengaku bahwa yang bersangkutan ini bekerja berdasar atas perintah atau suruhan pelaku atas nama HD alias T. Ini masih dalam pengembangan pelaku HD ini, yang mana kepada HC ini dia diberikan upah sebesar 250.000 per satu trip. Satu kali pengisian itu 1.000 liter. Ya. Kemudian ini kan kalau di pom bensin itu kan mengisi itu ada pakai barcode dari plat nomornya itu kan. Dari mana pelaku ini dapat? Maaf. Pelaku HC ini mendapatkan kartu barcode My Pertamina itu dari rekan supir lainnya. Ya. Jadi jelas peran kedua pelaku ini dalam hal ini penyalahgunaan migas sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dipidana penjara dengan pidana paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dari pengungkapan ini tim berhasil mengamankan barang bukti, diantaranya satu unit kendaraan roda 4 berjenis box Mitsubishi Colt L300 warna hitam BG 1158JO. Kemudian juga ada baby petpon ya, baby petpon yang berkapasitas 1000 liter tadi, ada satu buah. Kemudian itu sudah terisi 298 liter BBM sebagai hasil dari lansir tadi. Kemudian ada 24 buah barcode My Pertamina yang di tangan pelaku HC ini. Kemudian ada satu pompa. Pompa ini mungkin yang digunakan untuk mentransfer dari baby petpon itu ke kendaraan lain, karena menurut pengakuan HC ini pekerjaan dia itu sampai kepada menunggu perintah. Jadi setelah dapat BBM itu kemudian nunggu instruksi lanjut dari
pelaku HD untuk memindahkan ke mobil lainnya menggunakan mesin itu. Saat ini pelaku dan BB sudah diamankan, ditahan, dan dipulangkan kepolisian dalam hal ini upaya penyidikan dilakukan, kemudian kepada pelaku HD dilakukan pengejaran. Kita akan tugaskan dan kami dari Polda Sumsel komitmen untuk serius di kasus yang seperti ini. Demikian rekan-rekan penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau mungkin ada kurang. Untuk pendalaman nanti saya persilakan kepada tim yang dipimpin oleh Pak Kapolri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah seluruhnya sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas terkait masalah kronologi, modus operandi dan tersangka dan barang bukti yang diamankan. Jadi sedikit tambahan saja bahwasannya kegiatan ini sudah berlangsung. Kalau untuk pengakuan dari driver ini sendiri, dia sudah melakukan kegiatan karena dia baru bergabung baru 1 bulan, jadi yang dia lakukan ini baru 1 bulan. Namun kalau untuk keterangan dari IZ selaku operator SPB, dia sudah melakukan selama 3 bulan. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti mungkin kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan kami buka forum pertanyaan, silakan. Begini Pak, mungkin untuk pada kedua tersangka ini kan sudah beroperasi beberapa lama tadi kata apakah mungkin ini Pak dari pengakuan si pihak operator, apakah dia ada melayani konsumen lain selain tersangka yang bawa mobil ini, dan sudah berapa lama menurut si pihak operator? Karena ini bukan kejadian kali pertama Pak, sejak 2023 sudah berapa kasus yang diungkap seperti ini. Cuma catatannya sampai dengan hari ini sejak tahun kemarin belum ada bos yang ditangkap. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, kalau dari keterangan dari operator itu kan dia baru bekerja 3 bulan. Jadi yang bisa saat ini yang bisa kita simpulkan itu beroperasi selama 3 bulan. Tapi untuk siapa saja yang dilayani memang ada beberapa driver dengan mobil yang serupa, ini masih dalam pencarian kami juga. Itu ada beberapa datanya. Di situ diakui bahwasanya memang dia melayani beberapa mobil juga. Saat itu masih dalam pencarian. Nah, untuk pelaku utamanya selaku otaknya ini memang saat ini yang inisial HD ini masih kita cari. Karena memang dia pola komunikasinya dia tidak ada gudang, dia langsung nanti begitu dia sudah selesai isi, langsung dia di overtake di jalan nanti dengan atas perintah dari HD tadi. Jadi dia memang tidak ada tempat untuk penyimpanannya, dia langsung mobil ke mobil. Mungkin untuk keuntungan bisa juga dari pihak si sopir sama si pihak operatornya bisa dapat berapa uang dalam sehari setiap kali dia melakukan kegiatan ilegal tersebut? Iya, gitu. Nah, ini yang masih kita dalami karena apa? Kalau untuk pembayarannya ini dilakukan oleh HD tadi. Nah, HD tadi transfer. Nah, jadi untuk upah yang dia terima tadi, untuk operator ini dia mendapat 200 perak per liter. Jadi kalau dia melayani mungkin 1 hari 100.000 liter, ya mungkin tinggal kita kalikan saja kan dia sudah berapa. Itu ditransfer ke rekening dari pihak ini si operator. Nah, sedangkan untuk drivernya dia dapat ke komisi itu 250 perak per liter. Gitu. Bang, itu kan sudah 3 bulan Bang. Untuk pemain Pertamina itu nggak sembarangan dapat satu ini kan seperti Prima bilang tadi itu seperti apa? Jadi sekalian saya perlihatkan ini ya. Jadi dalam beroperasinya itu si tersangka ini memiliki 24 kartu My Pertamina. Nah, ini kartunya sudah kita amankan. Kalau kita tanyakan dari mana dia bisa dapat 24 My Pertamina ini, dia membeli dari rekan-rekannya sesama supir. Berarti itu nggak dipakai posisinya atau masih aktif dari yang supir yang jual ke rumah? Masih aktif dipakai oleh dia. Nah ini pada saat kemarin dilakukan 3 kali kita pantau dia di tempat yang sama, inilah bukan keteredoran, kesengajaan dari pihak operator. Jadi dia tidak dengan nopol yang berbeda dari My Pertamina ini, dia tetap layani.
Oke, berarti memang sudah modusnya dari Sudah, ya, memang sudah ada kerjasama dengan ini operator. Apakah ada indikasi sindikat di dalamnya Pak? Kan dia dapat dari Itu masih kita dalami. Nanti apakah ada keterlibatan pihak lain dalam perolehan dari My Pertamina ini? Apakah memang dia murni dari teman-temannya saja, ataukah memang ada pihak lain yang bisa melakukan pencetakan dengan modusnya bagaimana? Itu nanti sedang kita dalami. Satu barcode kayak beli berapa? Maksimalnya berapa? Bisa 100.000 satu barcode. 100 liter, 100 liter. Barcode mobil terus ya, Bang? Bukan 300. Belum. Barcode mobil truk. Mobil yang lebih besar kan ya? Sedangkan dia pakainya di sini kan mobil L300, di situ sudah kelihatan bedanya. Temannya dipakai barcode-nya, temannya di sini lagi ngajarin cooking, dia beli. Mungkin ini memang tujuannya dipakai buat ini, makanya kan. Iya. Pak Bagus, SPBU itu atau ada SPBU lain? Kalau keterangan dari driver ini dia hanya di SPBU itu, tapi tidak menutup kemungkinan. Makanya nanti ke depan saya minta tolong juga kalau rekan-rekan sekalian bisa memberikan informasi mungkin di lapangan menemukan hal-hal seperti ini, segera hubungi kami biar kami lakukan penindakan. Karena memang ini sudah menjadi atensi bukan hanya di Polda Sumatera Selatan saja terkait masalah BBM subsidi ini. Baru-baru ini juga Pak Presiden juga memberikan atensi terkait jangan sampai ada penyalahgunaan barang-barang terkait subsidi yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Salah satunya ini solar yang langka salah satunya. ya, gitu. Makanya ini kita menyikapi dari fenomena itu. Pak Bagus, ini kan waktu penangkapnya siang hari kan, sedangkan tekbonnya itu 1.000 liter. Artinya kan itu butuh waktu yang lama untuk mengisi tekbon 1.000 liter itu. Dan operator ya satu ritnya itu operator kan udah 3 bulan. Ada kemungkinan besar nggak di atasnya ini manajemen dari SPBU ini? Karena kecil kemungkinan butuh waktu lama 3 bulan. Dia tidak mengetahui. Nah, sejauh mana penyelidikan itu? Ini masih kita dalami lagi untuk keterlibatannya. Masih kita dalami. Jelas kalau untuk saat ini kan ini untuk pihak SPBU, manajer dan ini akan kita lakukan pemeriksaan besok. Ada kemungkinan nggak di apa tuh SPBU-nya di blokir atau apa? Operasionalnya karena ini tindak pidana murni kan, gitu. Ada kemungkinan nggak? Nanti kita semuanya kan kita laporkan nanti faktanya kan kita laporkan juga ke Pertamina juga. Tinggal nanti yang mengambil tindakan terhadap SPBU itu adalah Pertamina. Nah itu kita nanti kalau sudah kita dapat hadiahnya nanti baru kita bisa tahu kemana ya. Bang, izin bang, wawancara bang. Tanya-tanya bang, saya biar bagus bang. Gambar kami bang, situ bang. Izin tanya-tanya bang kami, di mana di itu biar tambahan gambar kami seksi. Bang, yang operator yang mana? Yang operator sama dia. Operator. Alasan motifnya apa? Buka masker. Buka maskernya. Nah, gitu. Pakai mic pak. Pakai mic pak. Mic apa? Mic. Pakai itu kan sudah 10 kali split. Sudah ada berapa? 4 kali sehari. Setiap hari. Kemana pak dijualnya tuh pak? Ke eceran atau? Oh, Pertap. Nah itu kadang-kadang kita bantu untuk laut, ngomong untuk ikan. Keuntungannya berapa kak? Yang pemula ini selain dia banyak. Ada banyak. Siapa saja? Dari penjualan ini
keuntungan itu bisa sampai 2 juta. Dalam satu hari? Bagi-bagi ya? Dibagi nggak ke atasan? Bagi-bagi. Dibagi ke siapa saja itu? Cuma operator. Sesama operator atau ada atasan pun? Operator ada shift pagi ada 4, shift siang ada 4. Dapat sebulan? Sip. Ya, KTP Pak. KTP ini nggak pakai sarung tangan ya? Kita kurang kadip. Di bawah aja lah. Iya sudah di bawah. Boleh dari barang bukti Kelihatan ya? Sudah. Ya, aman Pak. Kelihatan. Mungkin wawancara untuk TV aja Pak, dikit Pak. Nanti kalau tegur kadip. Siap Pak, siap. Wartawan aja Pak. Enak Pak Umar. Ini barcode-nya main Pertamina ya, sama Selam. Oke, depan. Oke, siap. Oke, mantap Pak. Kamera kanan. Aduh itu. Dari Sama kita orang baru. solar itu. Dan tangkinya mana ya? Ini baby tetmonnya. Ya. Kalau tidak percaya dari baunya aja nih, bau BBM jenis tertentu kan. Bener ini ya barangnya. Ini kendaraan yang kamu operasionalkan. Bener ini yang kamu layani ya. Wes. Dari mana dia pacak modif nih? Oh, Ada pompa kecil ya buat itu iya mengangkat. itu. Mana siapa tadi? Aceh. Mana pelaku tadi? Oh, Mana pelaku tadi? Ini cara ngidupin apa namanya mesin pompa ini. Ini satu mobil memang isinya satu aja. Atau ada yang lain? Pasti satu. Iya. Tidak mau bawa pasti satu. Satu tetmonnya ya. Terus mesinnya mana? Kecil bang itu pompanya. itu ada. Oh, ini. Oh iya. Ke sini dia. Kan mau mindahin. Ngisinya tetap dari sini dia. Kamu ngisinya tetap dari sini. Dari sini sudah perlu. Makanya kan. Ini juga udah dimodifikasi gede. Ya. Jadi aslinya berapa liter? Terus jadi berapa sekarang?
Kita lupa lagi ke atas. Solar ini. Solar. Ini mobil Ini dia nih. Ini mesin. Ini kan ada pengakuannya dari ada beberapa operator itu, langkah selanjutnya sendiri operator terkait akan menginvestigasi di BBM tersebut atau gimana Pak? Jadi langkah-langkah penyidikan sudah disiapkan oleh tim penyidik, diantaranya ini kita juga mengambil sampel ya, sampel dari BBM ini untuk uji lab oleh pihak Pertamina. Kemudian kita juga akan memanggil saksi ahli dari migas. Kemudian juga ini tergantung dari perkembangan penyidikan nanti. Ya, ini salah satu poinnya adalah kita akan kembangkan kemungkinan adanya tersangka lain. Kira-kira begitu ya. Oke, himbauannya Pak untuk sedikit Pak, karena kan banyak juga kasus yang barcode-nya sudah terpakai, tahu-tahu masyarakat ini gimana Pak? Ada himbauannya Pak untuk melakukan proses itu gimana Pak? Iya, kita minta karena kita sendiri tidak bisa mengawasi sendiri ya. Kita minta bantu masyarakat untuk membantu mengawasi dan melaporkan, menginformasikan kepada kami yang ada di jajaran Polda Sumatera Selatan ini, ke Polda, ke Polres-Polres ataupun satuan kepolisian lainnya, manakala menemukan adanya indikasi kecurigaan, laporkan untuk kita tindak. Ada target Pak dari Polda Sumsel untuk zero dari penyelewengan subsidi ini Pak? Iya, ini instruksi dan penekanan dari kepala negara kita yang harus kita atensi dan tindak lanjuti. Oke?